Untuk melarikan diri dari nona besar lingkaran Jing, aku bekerja 5 pekerjaan sehari dan akhirnya melunasi hutang 500.000 padanya. Aku berubah menjadi pedagang di kota kecil dan menjalani kehidupan santai seperti dewa. Tapi siapa sangka hari itu? Penyiar berita di TV terdengar gemetar. Demi seorang pria, dia menutup seluruh Shangjing. Melihat wajah yang familiar dan mempesona di layar, sate domba di tanganku jatuh ke tanah karena terkejut. Selesai. Dia menemukanku. Tahun kedua setelah meninggalkan Shangjing. Aku, Jiang Ze, akhirnya menjadi orang normal. 2 tahun lalu. Ayahku yang tidak becus berutang 500.000 karena judi dan langsung menjualku kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman kemudian memberikanku sebagai hadiah. Kepada nona besar terkemuka di lingkaran Jing, penguasa keluarga Liu, Liu Ruyan. Aku tinggal di keluarga Liu selama 5 tahun. Dikatakan menemaninya, tapi sebenarnya aku hanyalah budak kelas atas. Selalu siap sedia, tanpa martabat. Untungnya, otakku cukup cerdas. Dengan berjualan barang-barang kecil dan berhemat, aku berhasil mengumpulkan 500.000 itu. Pada hari aku melarikan diri dari Liu Ruyan, aku ingat wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi itu retak untuk pertama kalinya. Aku tidak mempedulikannya dan berbalik pergi. Malam sebelumnya aku membeli tiket kereta api murah. Aku lari secepat anjing. Aku melarikan diri ke kota kecil di selatan yang jaraknya ribuan mil. Aku menyewa toko kecil di pinggir jalan. Aku membuka warung barbecue. Jangan salah, keahlian memanggangku lumayan juga. Xiao Ze, tambah 20 tusuk ginjal dan 10 tusuk tendon. Lebih banyak cabai. Sebentar lagi, saudara Wang. Wang tua adalah pemilik rumahku dan juga pelanggan terbesarku. Dia menggigit rokok. Menyipitkan mata dan melihatku dengan terampil membolak-balik sate, menaburkan jintan dan bubuk cabai. Aromanya langsung menyebar. Xiao Ze, bakatmu ini sayang sekali jika tidak dikembangkan di kota besar. Aku tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kota besar? Anjing pun tidak mau pergi, apalagi Shangjing. Tempat itu ada siluman. Aku memberikan sate yang sudah dipanggang kepada Wang tua, membuka sebotol bir untuk diriku sendiri dan bersandar di kursi. Melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan, aku menyipitkan mata dengan nyaman. Inilah hidup yang sebenarnya. Tanpa Liu Ruyan si iblis betina, tanpa perasaan tercekik karena harus siaga 24 jam. Udaranya pun terasa manis. Televisi tua di toko itu menayangkan berita malam, dilaporkan bahwa pagi ini, seluruh lalu lintas Shangjing lumpuh total, dan semua jalur keluar kota untuk sementara dikendalikan. 3 jalur laut, darat, dan udara dimulai secara bersamaan dengan tingkat investigasi tertinggi. Aku hampir menyemburkan birku. Shangjing sangat besar, gempa bumi, penjahat buronan mana yang begitu bergengsi? Layar berita berubah. Beralih ke konferensi pers. Seorang pria mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, yang sekilas tampak bukan orang baik. Berdiri tanpa ekspresi di depan podium, atas perintah Direktur Liu, aku bersumpah untuk tidak menyia-nyiakan biaya apapun. Untuk mencari seorang pria bernama Bai Yue Guang di seluruh negeri. PFFT. Kali ini aku benar-benar menyembur. Bai Yue Guang, mencari seseorang di era ini masih begitu sastra. Lawang juga tertawa. Hei, nona dari keluarga mana ini? Sangat tergila-gila. Masih Bai Yue Guang? Mengapa tidak disebut Cina Barmole? Hatiku berdebar kencang. Bermarga Liu, tidak mungkin sebercanda ini, kan? Di layar TV, layar besar di sebelah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyala. Tidak ada foto di atasnya, hanya beberapa baris teks. Pengumuman pencarian orang. Nama, Bai Yue Guang. Alias, ciri-ciri, pria, sekitar 25 tahun, sangat pandai merawat orang. Bisa memasak, terutama memanggang sate. Menghilang di Shangjing 2 tahun lalu. Botol bir di tanganku jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan hancur berkeping-keping. Darah di sekujur tubuhku sepertinya membeku dalam sekejap, hawa dingin langsung naik dari telapak kakiku ke ubun-ubunku. Di TV, pria berpakaian hitam itu masih melanjutkan dengan nada tanpa emosi. Siapapun yang menemukan Tuan Bai Yue Guang akan diberi hadiah uang tunai 100 juta. Siapapun yang tidak melaporkan atau menyembunyikannya. Konsekuensi menjadi tanggung jawab sendiri. Seluruh warung barbeque langsung sunyi senyap. Semua orang menoleh. Menatapku lurus. Puntung rokok di mulut Lawang jatuh. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Dan menunjuk ke TV. Xiao Ze, apakah kamu tahun ini berusia 25 tahun? Apakah kamu sangat pandai memanggang sate? Aku merasa otot-otot wajahku tertarik. Aku ingin tertawa, tetapi itu lebih buruk daripada menangis. Selesai, BBQ sudah selesai. Liu Ruyan, kamu gila, hanya untuk mencariku. Kau membuat keributan sebesar ini, dan 1 miliar lagi. Apakah aku dilapisi cambuk emas atau berlian? Aku berbalik dan ingin lari, tetapi di depan pintu, beberapa Rolls-Royce hitam telah berhenti dengan tenang. Pintu terbuka, sekelompok orang berpakaian hitam yang sama seperti yang kulihat di TV. Turun dengan serentak dan langsung menuju ke warung kecilku yang reot. Orang di depan melepas kacamata hitamnya,
memperlihatkan wajah yang dingin. Matanya seperti kilat, menyapu tubuhku dan kemudian mengunci panggangan BBQ di depanku. Melihat lusinan orang di sekitarku yang sedang siaran langsung dengan ponsel mereka, wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut, mataku menjadi gelap. Hampir mati di tempat. Jadi begini rasanya. Aku dibawa ke mobil Rolls-Royce dengan nomor plat 5 angka 8. Mungkin tidak terlalu akurat untuk mengatakan itu. Tepatnya, aku diantar oleh dua pria kekar berpakaian hitam setinggi 1,9 meter. Seperti anak ayam, satu di kiri dan satu di kanan. Pemilik kontrakan saya, Lau Wang, benar-benar tercengang. Dia terduduk lemas di bangku kecil, masih memegang setengah tusuk ginjal panggangku di tangannya. Matanya kosong, mulutnya bergumam, aku benar-benar menggunakan pria bernilai 1 miliar. Sebagai pekerja kasar, aku bahkan menyuruhnya menambahkan lebih banyak cabai setiap hari. Saudara Wang, maafkan aku. Lain kali aku akan memanggang sate untukmu. Pintu mobil tertutup, mengisolasi semua kebisingan di luar. Di dalam mobil, sunyi yang menakutkan. Orang berpakaian hitam di depan, yang tadi berlutut padaku, bernama Liu. Dia adalah pengawal bawahan Liu Ruyan. Dulu, di keluarga Liu, aku sering berurusan dengannya. Saat ini, dia duduk tegak, tidak melirik ke samping, memancarkan aura dingin yang membuat orang asing menjauh. Aku berdeham, memutuskan untuk berjuang sampai akhir. Liu, lama tidak bertemu. Tubuh Liu menegang, menatapku dari kaca spion. Ekspresinya rumit. Tuan Jiang terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Li. Tuan Jiang, bukankah kau biasa memanggilku, hei? Kekuatan uang sialan ini. Aku memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. Liu, lihat kekacauan ini. Apakah ada kesalahpahaman? Aku hanya seorang tukang sate. Orang yang dicari nona kalian. Bulan sabit putih, pasti bukan aku. Liu terdiam. Suasana di dalam mobil semakin menekan. Aku merasa dahiku mulai berkeringat. Setelah 1 menit penuh, Liu perlahan berbicara. Dalam suaranya, ada sedikit simpati yang sulit dideteksi. Tuan Jiang, kami telah mencari Anda selama 2 tahun. Nona besar menggunakan semua jaringan intelijen keluarga Liu, menyaring semua orang hilang di seluruh negeri dalam 2 tahun terakhir, dan membandingkan lebih dari 13 juta data. Akhirnya, mereka mengunci 37.000 target yang dicurigai. Mendengarnya membuat kulit kepalaku mati rasa. Gila. Wanita ini benar-benar gila. Hanya mencari seseorang. Apakah Anda akan memulai Perang Dunia Ketiga? Liu melanjutkan, tapi Nona besar berkata, ini semua bukan dia. Dia berkata, bulan sabit putihnya unik. Hingga kemarin, Nona besar melihat laporan riset pasar tentang makanan ringan khas daerah di seluruh negeri. Jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin. Laporan itu menyebutkan Anda. Nada bicara Liu menjadi sedikit halus. Laporan itu mengatakan bahwa di Kabupaten Chenan, ada seorang koki barbeque yang tusuk satenya bisa membuat orang merasakan cinta pertama. Siapa bajingan yang menulis laporan itu? Keluarlah, aku janji tidak akan memukulmu sampai mati. Aku memanggang sate domba. Bukan benang merah perjodohan ibunya. Setelah Nona besar melihat laporan itu, dia terdiam untuk waktu yang lama. Liu menghela napas. Kemudian dia memerintahkan penutupan Shangjing. Mengaktifkan rencana darurat tertinggi. Dia berkata, dia mencium bau Anda. Aku benar-benar menyerah berjuang. Berbaring di kursi kulit asli yang lembut, aku merasa seperti seekor ikan asin yang dicekik lehernya oleh takdir. Mencium bayiku? Apakah kamu anjing? Hidungmu sangat sensitif, juga dilengkapi dengan GPS. Jadi, kalian datang untuk menangkapku dengan keributan seperti itu? Aku bertanya dengan sangat menyedihkan. Liu menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi serius, Tuan Jiang, kami tidak datang untuk menangkap Anda. Kami datang untuk menyambut Anda kembali ke rumah. Rumah? Terima kasih banyak. Tempat itu adalah neraka bagiku. Konvoi melaju kencang dan langsung menuju tanah kosong di luar kota kabupaten. Sebuah helikopter pribadi hitam diam-diam diparkir di sana. Baling-balingnya menghasilkan aliran udara yang besar. Itu membuatku hampir tidak bisa membuka mata. Aku dikawal ke pesawat. Saat lepas landas, aku melihat kota kabupaten yang semakin kecil di luar jendela, melihat warung barbekyuku yang lampunya menyala. Air mata hampir menetes. Hari-hariku yang indah, kebebasanku, hilang begitu saja. Di pesawat, Liu memberiku secangkir kopi panas mengepul, tapi aku tidak menerimanya. Aku hanya menatapnya dan bertanya dengan sisa tenaga terakhirku, Liu Ruyan, kenapa dia harus mencariku? Bukankah aku sudah melunasi semua hutangku? Liu menatapku. Ada sedikit kesulitan di matanya. Dia perlahan berkata, Tuan Jiang, selama 5 tahun Anda di keluarga Liu, depresi nona muda tidak pernah kambuh sekalipun. 2 tahun setelah Anda pergi, kondisi nona muda semakin parah. Dokter berkata, Anda adalah obatnya. Aku tertegun. Obat? Apakah aku ini bahan obat? Menyembuhkan segala penyakit? Tiba-tiba aku teringat, Liu Ruyan memang menderita insomnia dan kecemasan yang parah.
Selama 5 tahun aku menemaninya, dia sepertinya tidur lebih nyenyak. Tapi kupikir itu hanya karena dia menganggapku sebagai alat yang praktis, sebuah pelampiasan yang bisa diperintah kapan saja. Aku tidak pernah menyangka. Jadi dia mencariku kembali hanya untuk mengobati penyakitnya? Li Wu mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Ketika helikopter mendarat di pusat kota Shangjing. Di helipad gedung pencakar langit bergerak, aku masih linglung. 2 jam sebelumnya. Aku masih merasa senang karena telah menjual 300 yuan lebih banyak malam ini. 2 jam kemudian, aku sudah ditangkap lintas provinsi dan kembali ke kota yang aku bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ini. Pasang surut kehidupan ini benar-benar terlalu mendebarkan. Keluar dari kabin pesawat, embusan angin dingin membuatku menggigil. Liu Ruyan berdiri tidak jauh. 2 tahun tidak bertemu, dia sepertinya tidak banyak berubah, namun seolah-olah semuanya berubah. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang pas di badan, sosoknya masih ramping, seperti angsa hitam yang berdiri sendiri di dunia. Wajah itu masih cantik tanpa kesan duniawi, hanya saja warnanya sedikit lebih pucat dari ingatanku, dan dagunya juga lebih runcing. Dia berdiri di sana dengan tenang, menatapku. Di mata indahnya itu, tidak ada kemarahan, tidak ada kegembiraan, hanya tinta pekat yang tak berdasar. Seperti 2 pusaran air yang akan menghisap seluruh jiwaku. Aku merinding ditatap olehnya. Tanpa sadar aku mundur setengah langkah. Bos besar, aku salah. Aku benar-benar salah, seharusnya aku tidak lari sejak awal. Seharusnya aku merangkak saja. Li Wu berdeham pelan di belakangku, aku terkejut dan segera berdiri tegak. Nona Liu, aku menundukkan kepala, suaraku kering. Begitu kedua kata itu keluar dari mulutku, aku merasa seperti kembali menjadi pemuda penurut 5 tahun lalu. Liu Ruyan tidak berbicara, masih menatapku seperti itu, suasananya membeku. Para pengawal berpakaian hitam di sekeliling berdiri tegak satu persatu, bahkan napas mereka pun diperlambat. Karena takut mengganggu reuni aneh ini, setelah sekian lama, dia perlahan membuka mulutnya. Suaranya pelan, dengan sedikit serak, Jiang Ze. Dia memanggil nama lengkapku, hatiku bergetar, selama 5 tahun di keluarga Liu. Dia akan memanggilku, atau aku akan dilempar dari gedung setinggi ratusan meter ini. Aku mengatur bahasaku, mencoba membuat suaraku terdengar setulus mungkin. Nona Liu, uang yang aku pinjam sudah lunas, jadi aku berpikir. Seharusnya aku tidak mengganggumu lagi. Mengganggu? Alis indah Liu Ruyan sedikit berkerut. Siapa yang bilang padamu kamu sudah melunasinya? Aku tercengang. Bukankah aku sudah memberimu 500 ribu? 500 ribu? Dia seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Sudut mulutnya melengkung mengejek, itu hutang judi ayahmu, hutangmu padaku bahkan belum mulai dihitung. Aku benar-benar tercengang. Tidak mungkin kan ada operasi seperti ini? Ternyata 500 ribu itu hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utamanya masih jauh. Ini adalah versi High Interest Loan Plus. Bunga berbunga pun tidak dihitung seperti ini. Aku merasa tekanan darahku melonjak. Aku berhutang apa padamu? Aku bertanya sambil menggertakkan gigi. Liu Ruyan maju selangkah. Dia sangat dekat denganku. Aku bahkan bisa mencium aroma parfumnya yang familiar dan segar. Kamu berhutang padaku? Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut menyentuh dadaku. 5 tahun menemani, 1825 hari sarapan, dan malam-malam tak terhitung jumlahnya yang membuatku insomnia. Suaranya sangat pelan, darah seperti palu yang menghantam hatiku dengan keras. Aku menatap matanya yang serius, untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. Nona, apakah kamu sedang menghitung tagihan atau menyatakan cinta? Tagihannya terlalu berseni. Bagaimana aku bisa membayarnya? Aku juga menemanimu selama 5 tahun. Jadi, dia menarik tangannya. Nada bicaranya kembali dingin seperti biasa. Sebelum lunas, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Rok hitamnya berkibar tertiup angin. Membentuk garis yang tegas. Bawa dia untuk dibersihkan. Dia menyuruh Li Wu tanpa menoleh. Bau minyak di tubuhmu sangat tidak enak. Kenapa tadi kamu mendekat? Wanita, namamu adalah munafik. Aku dibawa oleh Li Wu dan pengawal lain. Masuk ke kamar yang sangat mewah. Kamar mandinya lebih besar dari seluruh warung BBQ-ku. Bak mandi sudah diisi air panas. Di sampingnya ada deretan perlengkapan mandi mewah yang tidak kukenal sama sekali. Aku pasrah melepas kaos bernoda minyak di tubuhku dan berendam di air panas. Aliran air hangat memelukku, tetapi aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Aku hanya merasa seluruh tubuhku dingin. Selesai. Sekarang aku benar-benar tidak bisa melarikan diri. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Ruyan. Dia menangkapku kembali hanya untuk menghitung hutang emosi yang tidak bisa dihitung, atau seperti yang dikatakan Li Wu. Dia hanya sakit dan membutuhkan aku, obatnya. Aku dengan kesal menjambak rambutku. Pikiranku kacau. Setelah mandi dan berganti pakaian kasual bermerek yang baru, aku melihat diriku yang asing di cermin, seperti dunia lain. Li Wu menungguku di depan pintu. Tuan Jiang, Nona menunggu Anda di restoran. Aku mengikutinya melewati lorong panjang. Tiba di restoran besar.
Meja makan panjang dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Semua jenis makanan mewah tersedia, dan Liu Ruyan duduk di kursi utama. Dia memerintahkan. Aku mengambil sumpit dan dengan mekanis mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke mulutku. Hambar, tidak enak? Dia bertanya. Aku menggelengkan kepala. Enak. Lalu kenapa kamu tidak makan? Tidak nafsu makan. Liu Ruyan meletakkan pisau dan garpunya dan menyeka sudut mulutnya dengan serbet. Jiang Ze. Dia menatapku dan berkata-kata demi kata. Besok temani aku ke pesta. Aku terkejut. Pesta? Kenapa? Karena? Sudut bibirnya membentuk senyuman misterius. Aku akan mengumumkan kepada semua orang, cahaya bulanku telah kembali. Sumpit di tanganku jatuh ke tanah dengan bunyi pak. Malam berikutnya, aku didudukan di kursi oleh sekelompok stylist, diubah selama 3 jam penuh. Gaya rambut, riasan, setelan jas, dasi, manset. Ketika akhirnya aku berdiri di depan cermin besar dari lantai ke langit-langit di sana, aku hampir tidak mengenali orang di dalamnya sebagai diriku sendiri. Pria di cermin mengenakan setelan jas Armani haute couture yang rapi, rambutnya disisir dengan cermat. Alis dan matanya dimodifikasi, tampak dalam dan suram, keseluruhan orang itu terlihat seperti putra bangsawan yang dibesarkan dengan hati-hati oleh keluarga kaya. Pakaian membuat pria, pelana membuat kuda. Pepatah kuno tidak menipu aku, hanya saja wajah ini agak tegang, bahkan tersenyum pun sulit. Bagus sekali. Suara Liu Ruyan datang dari belakang. Aku menoleh. Melihatnya berganti dengan gaun panjang beludru merah anggur, roknya dipenuhi dengan berlian kecil yang berkilauan. Di bawah cahaya, dia memakai riasan yang indah, bibir merah seperti api. Di antara tatapan matanya, ada daya pikat yang mematikan. Dia seperti bunga mawar, yang mekar hingga ekstrim, indah yang mencengangkan, juga membawa duri. Dia berjalan di depanku, mengulurkan tangan, dan dengan cekatan membantuku merapikan dasiku. Ujung jarinya sedingin es, secara tidak sengaja menyentuh jakunku, membangkitkan getaran. Aku tanpa sadar ingin menghindar, tetapi dia memegang bahuku dan mendekat ke telingaku. Berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua, Jiang Ze. Malam ini kamu adalah pendampingku. Ingat, tidak boleh tersenyum. Tidak boleh berbicara dengan siapapun, terutama wanita. Yang harus kamu lakukan adalah berdiri di sampingku, menjadi vas bunga yang dingin dan misterius, yang tidak pantas didapatkan oleh siapapun. Permintaan ini cukup unik. Jadi aku ini hanya hiasan manusia? Aku menarik napas dalam-dalam. Mengangguk, aku tahu. Di bawah atap rumah orang, seseorang harus menundukkan kepala. Lokasi jamuan makan berada di Hotel Bintang 7 yang sangat mewah. Ketika aku menggandeng Liu Ruyan turun dari Rolls-Royce dan menginjak karpet merah pada saat itu, lampu kilat yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala seperti lautan putih, aku tanpa sadar menyipitkan mata. Namun, Liu Ruyan tampaknya sudah terbiasa dengan semua ini, dia melihat lurus ke depan dengan dagu sedikit terangkat. Seperti seorang ratu yang memeriksa wilayahnya sendiri, begitu kami memasuki ruang perjamuan, seluruh aula langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kami, atau lebih tepatnya, tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan itu penuh dengan penyelidikan. Cemburu, jijik, dan rasa ingin tahu yang terang-terangan. Aku merasa seperti monyet yang sedang dikerumuni. Para bos, jangan lihat lagi, kalau kalian terus melihat, aku akan mengenakan biaya. Itukah cahaya bulan putih Liu Ruyan itu? Kelihatannya tidak seberapa, kecuali sedikit tampan. Apalagi, kudengar dia hanya seorang penjual sate yang dibeli kembali oleh Nona Liu dengan harga 100 juta. 100 juta untuk membeli seorang pria? Apa Liu Ruyan sudah gila? Bisikan-bisikan seperti kata-kata masuk ke telingaku, aku tanpa ekspresi. Namun, dalam hati aku sudah menyapa leluhur 18 generasi orang-orang ini. Kenapa dengan penjual sate? Apa kau makan beras dari rumahmu? Kalau kau mampu, bakarlah sate dan masuklah ke daftar Forbes. Liu Ruyan seolah tidak mendengar diskusi itu, dia menggandengku dan perlahan berjalan menuju pusat ruang perjamuan. Seorang pria yang mengenakan jas putih dan berpenampilan cukup tampan menyambutnya. Ruyan, akhirnya kau datang. Pria itu tersenyum dengan lembut, tetapi tatapannya jatuh padaku seperti pisau. Aku mengenalinya. Tuan muda kedua dari keluarga Lin, Lin Hao, playboy terkenal di Shangjing. Juga salah satu dari sekian banyak pengejar Liu Ruyan yang paling gigih. Ketika Liu Ruyan melihatnya, alisnya sedikit berkerut tanpa terlihat. Lin Hao, jawabnya dengan dingin. Tatapan Lin Hao menelisiku bolak-balik, penuh dengan makna provokatif. Jadi ini, cahaya bulan putih yang telah kau cari selama 2 tahun. Ruyan, dia sengaja memperpanjang nada bicaranya, sudah lama aku ingin bertemu. Aku ingin tahu di mana tuan ini bekerja. Inilah adegan provokasi klasik dari tokoh antagonis. Aku mengingat pesan Liu Ruyan, memasang wajah datar dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berusaha keras untuk berperan sebagai vas bunga yang dingin. Liu Ruyan menjawab untukku, dia sekarang. Bagiku,
Jawaban ini penuh dengan aroma bos yang mendominasi. Juga penuh dengan keindahan yang tersembunyi, tawa rendah tertahan terdengar di sekitar. Senyum di wajah Lin Hao membeku sesaat. Kemudian mengarahkan, "Oh, begitu. Boleh tahu siapa nama tuan ini?" "Ini ingin mencari tahu latar belakangku." Aku tetap diam. Mata memandang hidung, hidung memandang hati. "Jangan tanya aku. Namaku Hong Ling." Liu Ruyan tampaknya sangat puas dengan keadaanku sebagai pajangan. Dia menepuk punggung tanganku dengan ringan. Bibir merahnya sedikit terbuka. "Namanya? Kamu belum pantas tahu." Sial, perkataan ini terlalu sombong. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. Wajah Lin Hao benar-benar tenggelam, sehitam dasar panci. Sebagai tuan muda kedua Lin Jiang yang terhormat, kapan dia mengalami penghinaan seperti ini? "Liu Ruyan. Jangan berlebihan," katanya dengan suara rendah, menggertakkan giginya. "Demi pria liar yang tidak tahu dari mana asalnya. Apakah kamu sampai seperti ini?" "Pria liar?" Liu Ruyan tersenyum. Senyum itu dingin dan berbahaya. "Lin Hao, aku peringatkan kamu, jaga bicaramu. Dia adalah orangku. Siapapun yang berani menyentuh satu jarinya, akan aku potong tangannya." Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula perjamuan. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut dengan keinginan memiliki dan kekejaman Liu Ruyan yang tidak disembunyikan. Aku berdiri di sisinya. Merasa diriku bukan pasangannya, tetapi seluruh miliknya. Sebuah barang yang telah ditempeli. Label eksklusif Liu Ruyan. Perasaan ini sangat tidak enak. Tetapi melihat wajah Lin Hao yang memerah karena marah, aku merasa sedikit puas tanpa alasan. "Bos hebat, serang dia sampai mati." Tepat pada saat ini, seorang pelayan membawa nampan melewati kami. Mata Lin Hao berputar, tiba-tiba dia berteriak, tubuhnya terhuyung. Menabrak pelayan itu. Sebuah gelas anggur merah di nampan pelayan. Tepat mengenai Liu Ruyan. Gaun panjang berwarna merah anggur yang mahal. Itu terjadi dalam sekejap mata. Hampir secara naluriah aku bereaksi. Aku maju selangkah dan menarik Liu Ruyan ke dalam pelukanku. Bersamaan dengan itu, aku mengulurkan tangan dan menggunakan punggungku untuk menahan anggur merah yang dilemparkan itu. Cairan dingin langsung membasahi jas saya, menempel erat di punggung saya. Seluruh proses kurang dari 1 detik. Ketika semua orang bereaksi, Liu Ruyan sudah aman dalam pelukanku. Sementara aku, punggungku basah kuyup, berantakan. Aula perjamuan menjadi gempar. Liu Ruyan sedikit kaku dalam pelukanku. Dia mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, keterkejutan dan emosi rumit yang tidak bisa saya pahami muncul di mata indahnya itu. Aku melepaskannya dan mundur selangkah, berkata dengan suara rendah, "Nona Liu, apakah kamu baik-baik saja?" Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku. Wajah Lin Miao menjadi lebih buruk. Dia tidak menyangka aku akan bereaksi begitu cepat. Awalnya dia ingin membuat Liu Ruyan malu di depan umum. Namun, aku malah melakukan aksi penyelamatan pahlawan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Liu Ruyan akhirnya berbicara, dengan sedikit ketegangan dalam suaranya yang bahkan tidak dia sadari. Aku menggelengkan kepala, baru saja akan mengatakan aku baik-baik saja. Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang membakar di punggungku. Sial, apa yang terjadi? Aku mengulurkan tangan dan menyentuh punggungku, lalu melihatnya di depan mataku. Di ujung jariku, sebenarnya ada beberapa noda darah merah terang. Ada pecahan kaca di anggur merah itu. Saat ujung jariku berlumuran darah, udara di seluruh aula perjamuan seolah membeku. Wajah Lin Miao langsung menjadi pucat pasi. Dia hanya ingin membuat Liu Ruyan malu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti siapapun, apalagi menyakiti Liu Ruyan. Orang yang dia lindungi dengan sepenuh hati. Dia sudah tamat. Hanya 2 kata itu yang tersisa di benaknya. Tatapan Liu Ruyan, seperti 2 pisau yang dicelupkan ke dalam es, terpaku pada wajah Lin Miao. Suaranya sedingin angin yang bertiup dari Siberia, tanpa sedikit pun kehangatan. Li Wei. Li Wei muncul di belakang Liu Ruyan seperti hantu dalam sekejap. "Potong tangannya untukku," Liu Ruyan mengatakannya dengan tenang. Seolah-olah berkata, cuaca hari ini cukup baik, tetapi isi dari perkataan ini membuat semua orang yang hadir menarik napas dingin. Kaki Ling Jie terasa lemas. Dan langsung berlutut dengan bunyi gedebuk. "Ruyan, tidak. Nona Liu, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda denganmu." Dia berbicara tanpa karuan. Dengan air mata dan ingus bercucuran. Tidak ada sedikit pun kesombongan seperti tadi. Orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Semua terdiam, takut menyinggung. Sial, permainannya sangat besar. Memotong tangan, ini adalah negara hukum, Nona. Aku melihat adegan di depanku yang seperti film gangster. Merasa lukaku berbeda. Aku hanya tertusuk beberapa kali oleh pecahan kaca, dan seseorang akan dipotong tangannya? Harganya terlalu mahal. Aku tidak ingin mendapatkan reputasi sebagai penyebab malapetaka. Aku menarik lengan baju Liu Ruyan dan berkata dengan suara rendah, "Sudahlah. Aku tidak apa-apa.
Hanya sedikit tergores. Liu Ruyan menoleh menatapku. Dengan alis berkerut. Kau memohon padanya? Bukan memohon. Aku menghela napas. Aku hanya merasa tidak perlu, hanya karena masalah kecil ini. Tidak pantas. Terutama jika dia benar-benar dipotong tangannya, keluarga Lin akan mencariku untuk bertarung. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi dan memanggang sate dengan baik. Liu Ruyan menatapku selama beberapa detik. Dengan tatapan yang sulit ditebak. Akhirnya, dia mendengus dingin. Dan bisa dibilang mengalah. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Dia menatap Lin Ji yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dan berkata dengan dingin. Tambang berlian keluarga Lin di Afrika Selatan, aku menginginkannya. Aku ingin melihat surat pengalihan sebelum matahari terbenam besok. Lin Ji merasa seolah-olah mendapatkan amnesti dan bersujud sambil merangkak. Terima kasih, Nona Liu. Terima kasih, Nona Liu, karena tidak membunuhku. Tatapan orang-orang di sekitarku benar-benar berubah. Jika sebelumnya adalah rasa ingin tahu dan penghinaan, sekarang adalah rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Pria ini hanya sedikit terluka, dan keluarga Lin harus membayar dengan nilai. Tambang berlian senilai puluhan miliar. Ini bukan apa-apa selain cahaya bulan putih. Ini jelas raja neraka yang hidup. Perjamuan makan malam yang baik menjadi kacau seperti ini, jadi tidak bisa dilanjutkan. Liu Ruyan langsung membawaku pergi lebih awal dan kembali ke apartemen di puncak gedung. Dokter keluarga sudah menunggu di sana. Aku berbaring di sofa membiarkan dokter membersihkan lukaku. Memberi obat dan membalutnya, sebenarnya hanya beberapa goresan yang tidak dalam. Kelihatannya menakutkan, tetapi sebenarnya bahkan tidak perlu dijahit, tetapi ekspresi Liu Ruyan. Seperti langit runtuh, dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya gelap dan bisa meneteskan air, sepanjang proses dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tekanan itu membuat semua orang di ruangan itu tidak bisa bernapas. Setelah dokter selesai menangani luka dan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan, dia pergi dengan tergesa-gesa. Di ruangan itu hanya tersisa aku dan Liu Ruyan, serta asisten yang berdiri di kejauhan berusaha mengurangi kehadirannya. Aku menggerakkan tubuhku, ingin bangun, jangan bergerak. Liu Ruyan membentak dengan tajam, aku terkejut dan berbaring kembali. Nona besar, aku benar-benar tidak apa-apa, kataku tak berdaya. Dia berjalan ke hadapanku, menatapku dari atas, matanya bahkan memiliki sedikit urat merah. Jiang Ze, apakah kamu merasa kamu hebat? Aku tertegun, pahlawan menyelamatkan wanita cantik, suaranya bergetar. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu melindungiku? Aku terdiam oleh pertanyaannya. Ya, kenapa aku melindunginya? Hanya karena 5 tahun kebersamaan yang sialan itu. Karena sedikit kebiasaan yang tersisa, yang bahkan aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Aku terdiam. Bicara, dia tidak menyerah, aku menghela napas. Berkata dengan suara teredam, aku tidak banyak berpikir. Itu hanya reaksi naluriah. Melihat ada bahaya, aku hanya ingin menarikmu menjauh, kataku jujur. Dalam 5 tahun di keluarga Liu, aku sudah terbiasa menanganinya dengan berbagai masalah dan menangkis berbagai bahaya. Ini sudah terukir di tulangku. Liu Ruyan juga terdiam, dia hanya menatapku seperti itu. Matanya rumit seperti laut dalam. Setelah sekian lama, dia perlahan. Seolah-olah menggunakan seluruh kekuatannya, Jiang Ze mengucapkan sebuah kalimat. Mulai sekarang, kamu tidak boleh melindungiku dari bahaya lagi. Dan tidak boleh terluka lagi. Suaranya ternyata membawa sedikit getaran yang sulit dikenali. Sesuatu di dalam hatiku sepertinya terbentur pelan oleh sesuatu. Sejak insiden memalukan di pesta makan malam, posisiku di keluarga Liu mengalami perubahan halus. Meskipun secara nominal aku masihlah si malang penjual barbeque itu. Namun pada kenyataannya, tidak ada lagi yang berani memperlakukanku sebagai pelayan. Bahkan Liu ketika bertemu denganku akan menyapaku dengan hormat, Tuan Jiang. Pengawasan Liu Ruyan terhadapku juga semakin menjadi-jadi. Dia membuatkan jadwal harian yang sangat detail hingga membuatku ngeri. Bangun jam 7 pagi, sarapan jam 8, jam 9 sampai 12 menemaninya melihat dokumen. Jam 2 siang sampai 5 sore menemaninya berolahraga atau minum teh sore. Makan malam jam 7 malam. Setelah jam 9 adalah waktu bebas. Yang disebut waktu bebas hanya terbatas di dalam gedung besar ini. Aku merasa seperti bukan dipelihara, aku hanya dikurung. Terlebih lagi, perhatiannya terhadap tubuhku mencapai tingkat yang abnormal. Aku bersin saja. Dokter keluarga bisa tiba dalam 3 menit. Aku sedikit mengerutkan kening saja, dia akan langsung bertanya dengan cemas. Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Luka ringan di punggungku itu bahkan dianggap olehnya sebagai luka yang dilindungi negara kelas 1. Setiap hari diawasi saat mengganti obat, tidak boleh terkena air, tidak boleh tertekan. Aku merasa seperti bukan pekerja kasar yang dia tangkap kembali. Aku seperti leluhur yang dia undang kembali. Hari-hari ini bahkan lebih nyaman daripada di kota kecil. Sore ini adalah waktu untuk berolahraga.
Aku diseret oleh Liu Ruyan ke ruang olahraga pribadinya yang sebanding dengan pusat kebugaran profesional. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yoga ketat, dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Aku akui, saat itu, mulutku sedikit terasa kering. Apa yang kamu lihat? Dia melirikku dengan dingin. Aku langsung menarik kembali pandanganku. Berpura-pura mempelajari lukisan yang tergantung di dinding. Lakukan 100 push-up. Dia menunjuk ke matras yoga. Jangan bercanda, Nona. Lukaku belum sembuh total. Aku punya luka di punggungku. Aku memprotes dengan lemah. Kata dokter sudah bergerak. Dia tidak bergeming. Jika tidak bisa melakukan push-up, lakukan squat 300 kali. Aku memilih push-up. Aku pasrah berbaring di atas matras yoga dan mulai melakukan push-up. Liu Ruyan berdiri di atas treadmill di sampingku dan mulai jogging. Hanya ada kami berdua di gym. Suasananya agak aneh. Sambil melakukan push-up, aku diam-diam meliriknya dengan sudut mataku. Keringat menetes di pipinya, membasahi rambut di pelipisnya, membuat wajahnya yang dingin itu menjadi sedikit lebih hidup dan menawan. Aku agak terpesona dan gerakanku pun melambat. Fokus, suaranya terdengar. Aku tersentak kaget. Aku segera mempercepat tempo dan menyelesaikan 100 push-up. Aku merasa lenganku hampir patah. Aku tergeletak di tanah seperti anjing mati. Liu Ruyan turun dari treadmill dan berjalan ke arahku. Dia memberiku sebotol air. Sampah. Dia menatapku dari atas. 2 kata keluar dari mulutnya. Aku menerima air itu dan meneguknya beberapa kali dengan rakus. Dengan terengah-engah aku berkata, Nona Liu, kondisi fisikmu, sayang sekali kalau tidak ikut Olimpiade. Kau menyiksaku setiap hari, tapi kau malah terlihat segar bugar. Dia tidak mempedulikan celotehanku. Dia duduk di sampingku. Kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma keringat dan parfum di tubuhnya, yang bercampur menjadi satu. Meskipun ada Luo Rui, Jiang Ze. Dia tiba-tiba berbicara. Apa kau sangat ingin pergi dari sini? Hatiku mencelos. Dia sedang mengujiku. Jika aku bilang iya, apakah kakiku akan dipatahkan di tempat? Aku terdiam sejenak dan memilih jawaban yang lebih aman. Di sini cukup baik. Semua ditanggung, tempat tinggal dan makan, dan juga dapat gaji. Liu Ruyan sepertinya memberiku gaji. 500.000 setiap bulan langsung ditransfer ke rekeningku. Meskipun aku tidak bisa membelanjakan sepeser pun. Jangan main-main denganku. Dia tahu aku hanya berbasa-basi. Katakan yang sebenarnya. Aku menatap matanya yang tidak menerima bantahan itu dan menghela napas. Aku berpikir, ingin. Aku mengangguk. Aku ingin kembali ke kota kabupaten dan terus memanggang sateku. Kenapa? Tanyanya mengejar. Apa bagusnya hari-hari seperti itu? Kebebasan. Aku menatap matanya dan berkata dengan serius. Di kota kecil, aku bukan milik siapapun, aku adalah aku. Orang biasa yang mencari nafkah dengan keterampilanku. Aku menyukai perasaan itu. Tatapan Liu Ruyan menjadi redup. Dia terdiam lama, sampai aku pikir dia marah. Jika dia perlahan berbicara, suaranya agak kering. Jika aku melepaskanmu, apakah kamu akan lari lagi? Aku tertegun. Ada apa ini? Dia ingin melepaskanku? Matahari terbit dari barat, hatiku sangat gembira. Tapi aku tidak berani menunjukkannya di wajahku. Aku bertanya dengan hati-hati, Nona Liu. Apakah Anda serius? Dia tidak menatapku. Hanya menatap tanah dan bergumam pelan. Jantungku berdebar kencang. Kebebasan ada di depan mata. Aku berjanji, aku tidak akan lari. Aku mengangkat 3 jari. Hampir bersumpah ke surga. Aku akan tinggal di kota kecil dan menjadi warga negara yang patuh. Aku tidak akan pernah muncul di depanmu dan mengganggumu. Aku mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai berbicara, aku baru menyadari bahwa ekspresi wajah Liu Ruyan sepertinya semakin buruk. Bibirnya terkatup rapat. Matanya tampak sedikit merah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah dia ingin melepaskanku? Apakah tidak benar aku terlihat bahagia? Baik. Dia mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya. Bagus sekali, Jiang Ze, kamu bebas. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan tanpa menoleh ke belakang. Berjalan keluar dari gym. Melihat punggungnya yang tegas, hatiku tidak. Kegembiraan yang diharapkan, malah terasa sedikit hampa. Aku pasti sudah gila. Aku benar-benar dibebaskan. Malam itu, Liu mengetuk pintuku. Memberiku tiket pesawat, kelas 1, terbang ke bandara terdekat dengan kota kecilku. Bandara terdekat, Tuan Jiang, Nona. Biarkan saya mengantar Anda. Ekspresi Liu sangat rumit, seperti melihat mesin pengulang. Aku memegang tiket tipis itu, merasa seperti sedang bermimpi. Ini, bebas, Liu Ruyan, iblis wanita itu, kenapa begitu baik kali ini? Hatiku dipenuhi dengan perasaan tidak nyata. Aku bahkan curiga, apakah ini lelucon yang dia buat? Misalnya, menungguku sampai di bandara, lalu menangkapku kembali. Menertawakan kenaifanku. Tapi bagaimanapun juga,
Ini adalah satu-satunya kesempatan. Aku mengganti pakaianku dengan pakaian pasar malam dan celana jeans. Mengikuti Li Wu. Datang lagi ke helipad di lantai atas. Masih helikopter hitam itu yang mengantarku ke bandara. Sebelum pergi, aku menoleh ke belakang melihat gedung yang penuh dengan lampu itu. Liu Ruyan tidak datang mengantarku. Baguslah, aku takut melihatnya. Kebebasan yang susah payah ku dapatkan ini, jangan sampai ada masalah lagi. Pesawat lepas landas. Aku melihat kota Shangjing yang semakin mengecil di bawah kakiku. Hatiku campur aduk, perasaan yang tak terkatakan. Tidak ada ekstasi seperti yang dibayangkan. Malah ada sedikit rasa kehilangan. Aku pasti terkena sindrom Stockholm. Baru dikurung beberapa hari, sudah timbul perasaan. Aku menggelengkan kepala. Membuang semua pikiran yang tidak karuan ini dari benakku. Kebebasan. Barbecue. Hari-hari bahagiaku. Aku kembali. Semuanya lancar. Tidak ada penangkapan di bandara seperti yang dibayangkan. Syukurlah, aku benar-benar naik pesawat. Kembali ke selatan yang selalu kurindukan. Ketika pesawat mendarat dan aku menghirup udara yang familiar dengan kelembaban itu. Aku baru berani percaya bahwa aku benar-benar bebas. Aku naik taksi. Langsung menuju warung barbekuku. Sudah 2 hari tidak buka, pintu warung sudah tertutup debu tipis. Aku mengeluarkan kunci, membuka pintu toko. Melihat semua yang familiar ini. Mataku sedikit berkaca-kaca. Kampung halamanku yang bahagia. Aku kembali. Aku menghabiskan 1 sore untuk membersihkan toko luar dan dalam. Lalu pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar. Pukul 7 malam, warung barbeku, cinta pertamaku, buka tepat waktu. Xiao Ze kembali, orang pertama yang menemukanku adalah pemilik rumah lawang. Dia melihatku seperti melihat keluarga. Berlari dengan gembira, anak muda, akhirnya kau kembali. Aku pikir kau ditangkap oleh wanita kaya itu untuk dijadikan suami simpanan. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Tidak mungkin, Wang Ge, salah paham. Semua ini salah paham. Meskipun prosesnya hampir sama, sifatnya berbeda. Lawang menepuk pundakku dan bertanya dengan bergosip, hadiah 100 juta itu. Apakah kau mendapatkannya? Aku, Wang Ge. Bisakah kita tidak membicarakan hal ini? Beri aku 20 tusuk ginjal. Segera. Teman-teman lama semua tahu aku kembali dan bergegas untuk mendukungku. Warung BBQ kecil kembali ramai seperti dulu, mendengarkan suara tawa riuh di sekitarku. Mencium aroma alam dan arang yang memenuhi udara, aku merasa hidup kembali. Ini adalah duniaku. Sibuk hingga larut malam, mengantar pelanggan terakhir. Pinggangku terasa sakit, tetapi hatiku sangat puas. Aku membereskan barang-barang. Bersiap untuk menutup toko dan pulang. Saat itu, sebuah Lamborghini merah muda yang sangat mencolok, disertai dengan suara deru mesin yang menusuk telinga, meluncur dan berhenti tepat di depan warungku. Kelopak mataku berkedut, tidak baik, sesuatu akan terjadi. Pintu mobil terbuka, kaki putih panjang ramping pertama kali keluar. Kemudian, seorang wanita yang mengenakan rok mini seksi dan riasan smoky eye keluar dari mobil. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah menggoda, dan mengedipkan mata padaku. Hai tampan, apakah masih ada sate? Aku mengerutkan kening. Maaf, sudah tutup. Jangan dong. Wanita itu berjalan mendekat sambil menggoyangkan pinggulnya, mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tasnya. Langsung membantingnya di mejaku, apakah ini cukup? Untuk membelimu semalaman. Aku, Kak. Aku menjual keterampilan, bukan tubuhku, dan dialogmu ini. Terlalu klise. Tanpa ekspresi, aku mendorong kembali uang itu. Nyonya, tempatku ini bisnis yang jujur. Wanita yang kutolak. Bukannya marah, malah tertawa lebih bahagia. Aku suka tipe sepertimu ini. Yang tampan dan polos. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajahku. Aku mundur selangkah, menghindarinya. Tolong hormati sedikit. Suaraku menjadi dingin. Wah, ternyata punya temperamen juga. Wanita itu tanpa malu mendekat lagi. Aku bernama Lisa. Aku adalah kakak Ling Hao. Adikku tidak sopan, telah menyinggungmu. Sebagai seorang kakak, aku meminta maaf padamu atas namanya. Kakak Ling Hao. Hatiku langsung waspada. Musang mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam, pasti ada maksud tersembunyi. Tidak perlu meminta maaf, masalahnya sudah berlalu. Kataku dingin. Aku mau tutup, silakan. Lisa tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Bernapas dengan harum, jangan terlalu menolak. Tuan Jiang. Aku tahu, Liu Ruyan wanita itu, terlihat seperti gunung es. Sebenarnya sangat membosankan. Apa gunanya kau mengikutinya? Lebih baik ikut denganku. Aku jamin. Kau akan merasakan apa itu kebahagiaan sejati. Katanya, tubuhnya hendak menempel padaku. Aku tidak tahan lagi, hendak marah. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih dingin dari aliran dingin Siberia terdengar di belakangku. Apa kau tidak menginginkan tanganmu lagi? Seluruh tubuhku menegang. Suara ini, aku segera menoleh. Kulihat Liu Ruyan entah sejak kapan,
Sudah tanpa suara. Berdiri di belakangku. Dia mengenakan gaun putih sederhana. Tanpa riasan, rambut tergerai, terlihat seperti gadis tetangga yang tidak berbahaya, tetapi di matanya terdapat gejolak yang cukup untuk menelan seseorang, kegelapan yang kasar dan kejam. Saat melihat Liu Ruyan, kepalaku berdengung dengan suara, "Weng." Kosong. Bagaimana bisa dia ada di sini? Bukankah dia sudah melepaskanku? Apakah ini pengejaran suami sejauh ribuan mil atau hantu yang terus menghantui? Wanita bernama Lisa itu jelas juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Setelah melihat dengan jelas bahwa yang datang adalah Liu Ruyan, wajahnya langsung menjadi lebih pucat dari wajahku. Liu Ruyan, bagaimana bisa kamu ada di sini? Saat dia memegang pergelangan tanganku, dia melepaskannya seperti tersengat listrik. Liu Ruyan tidak menghiraukannya. Tatapannya seperti dua pisau bedah tajam, inci demi inci. Mengikis tulang dari tubuhku, dan akhirnya jatuh pada pergelangan tanganku yang telah disentuh oleh Lisa. Tatapannya sangat gelap dan menakutkan. "Aku bertanya padamu," katanya sambil menatap Lisa. Kata demi kata, suaranya seringan bulu, tetapi membawa beban ribuan jun. "Kamu ingin mati bagaimana?" Lisa sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Terus mundur. Aku tidak. Aku hanya bercanda dengannya. Aku tidak melakukan apapun." "Bercanda?" Liu Ruyan tersenyum. Senyum itu lebih membuat hati dingin daripada menangis. "Menyentuh orangku juga lelucon?" "Orangku." 3 kata ini diucapkannya dengan sangat berat. Aku mendengarnya dengan jantung berdebar. "Kak, bisakah kamu tidak selalu mengucapkan 3 kata ini? Orang yang tidak tahu akan mengira kita berdua memiliki hubungan tersembunyi." Lisa masih ingin membela diri, tetapi Liu Ruyan sudah kehilangan kesabaran. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Liu, hapus keluarga Ling dari Shanghai." Nada bicaranya pertemuan biasa, lalu berkata, "Besok belikan aku susu kedelai." Li Ma di ujung telepon. Sepertinya tanpa ragu, dia menjawab dengan tegas, "Ya." Nona besar menutup telepon. Liu Ruyan melihat, bahkan tidak melirik Lisa yang sudah tergeletak lemas di tanah. Melainkan berbalik ke arahku dan berkata, "Ikut aku pulang," perintahnya. Aku berdiri di tempatku, tidak bergerak. Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi amarah yang tak terlukiskan. "Liu Ruyan." Untuk pertama kalinya aku memanggil namanya lengkap. "Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau sudah melepaskanku? Kenapa kau masih datang? Kau menganggapku apa? Seekor peliharaan yang bisa dipanggil kapan saja dan diusir kapan saja?" Aku meluapkan semua yang selama ini kupendam di dalam hati. Setelah berteriak, aku menyesal. Aku melihat tubuh Liu Ruyan bergetar sedikit. Wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata dengan cepat menggenang di mata indahnya. Dia akan menangis. Aku mengenalnya selama 7 tahun, belum pernah melihatnya menangis. Bahkan ketika diserang oleh kata-kata kasar yang paling tajam, bahkan ketika perusahaan menghadapi krisis terbesar, dia selalu tampak tenang dan mengendalikan segalanya seperti seorang ratu. Tapi sekarang, dia akan menangis hanya karena beberapa pertanyaanku. Hatiku panik. Amarah itu langsung padam. Aku membuka mulutku, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tenggorokanku terasa seperti tersumbat. Dia hanya menatapku seperti itu. Air mata berputar-putar di pelupuk matanya, tetapi dengan keras kepala tidak mau jatuh. Seperti seekor anak kucing yang ditinggalkan pemiliknya, lalu dimarahi dengan kasar, merasa sedih dan tak berdaya. Hatiku tiba-tiba mencelos. "Aku melepaskanmu." Dia akhirnya berbicara, suaranya sengau, karena ingin melihat. "Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Aku memberimu kesempatan, tapi bagaimana denganmu?" Dia menunjuk ke Lisa yang tergeletak di tanah. "Kamu meninggalkanku kurang dari 12 jam. Sudah bercumbu dengan wanita lain. Jiangze, begitukah caramu memperlakukanku?" "Kak, apakah logika ini sedikit bermasalah? Dia yang lebih dulu menggangguku. Oke, akulah korbannya. Aku tidak bisa membela diri." "Tidak," aku mencoba menjelaskan. "Aku tidak ingin mendengar." Dia memotong perkataanku. "Aku hanya percaya apa yang kulihat." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah telah membuat keputusan. "Jiangze, aku menyesal. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu kemanapun. Kamu memanggang sate, aku akan memberimu tusuknya di sampingmu. Jika kamu berani berbicara sepatah kata pun dengan wanita lain, aku akan." Dia berhenti. Sepertinya sedang memikirkan hukuman yang pantas. Aku membayangkan adegan itu. Aku memanggang sate di sini. Permaisuri Jingkuan memberiku tusuk sate di sampingku, dan di belakangku ada barisan pengawal berpakaian hitam. Pemandangan itu, dia juga tidak berani melihat. "Kamu akan bagaimana?" Aku bertanya tanpa sadar. Liu Ruyan menatapku. Tiba-tiba,
Dia melakukan sesuatu yang membuatku. Dan semua orang yang hadir, jika Lisa masih bisa dianggap manusia, tercengang. Dia maju selangkah, berjinjit, dan dengan cepat mencium bibirku. Seperti capung menyentuh air, hanya sentuhan singkat. Lalu, dengan wajah memerah, dia mengumumkan dengan nada pasrah. Aku akan menciummu sampai kamu tidak berani lagi. Aku membeku. Seluruh dunia menjadi sunyi. Sejak setelah ciuman mengerikan di pasar malam, hidupku benar-benar menyimpang dari jalur yang kuharapkan. Liu Ruyan benar-benar menepati janjinya. Dia tidak membawaku kembali ke Shangjing, tetapi di seberang warung BBQ-ku. Dia tinggal. Dia menyewa seluruh bangunan 3 lantai di seberang jalan. Diubah menjadi istana sementara miliknya. Jadi, rutinitasku menjadi seperti ini. Aku bangun jam 6 pagi. Pergi ke pasar untuk membeli persediaan. Begitu keluar pintu, aku bisa melihat Liu Ruyan mengenakan pakaian olahraga kelas atas. Membawa 2 pengawal, berlari di kota, melihatku. Dia akan berhenti, tanpa ekspresi berkata kepadaku, "Selamat pagi." Kemudian, pengawal di belakangnya akan menyerahkan kepadaku sebuah sarapan bergizi yang terlihat sangat mahal. Aku membuka lapak sate di malam hari, dia akan membawa bangku kecil. Duduk di depanku dengan tenang melihatku, tidak berbicara. Tidak bermain ponsel, hanya melihat begitu saja, membuat seluruh tubuhku merinding. Sate di tanganku hampir gosong. Jika ada pelanggan yang ingin mengobrol denganku, terutama pelanggan wanita, dia akan segera memberikan tatapan maut. Tatapan itu bisa membekukan orang menjadi patung es. Lama-kelamaan, lapak sateku, selain beberapa pelanggan tetap, hampir tidak ada. Pelanggan wanita yang berani datang. Aku sangat curiga, dia ingin membuat bisnisku bangkrut. Kemudian aku bisa dengan sepenuh hati ikut dengannya kembali. Licik. Terlalu licik. Yang paling membuatku putus asa adalah, dia benar-benar akan menghukumku. Suatu kali, toko buah di sebelah. Gadis baru datang, dengan wajah memerah bertanya padaku, "Bisakah menambahkan WeChat?" Aku belum sempat menolak, Liu Ruyan sudah dari seberang, berjalan mendekat. Di depan gadis itu, menarik dasiku, dengan keras di bibirku. Menciumnya. Kemudian, dia dengan provokatif melihat ke arah gadis yang sudah membatu itu, mengumumkan kepemilikan. Dia milikku. Sejak saat itu, dalam radius 500 meter, tidak ada lagi lawan jenis yang berani mendekatiku dalam jarak 3 meter. Aku benar-benar menjadi milik eksklusif Liu Ruyan. Di seluruh kota Mingyang, lapak sateku juga menjadi tempat wisata terbaru di kota. Banyak orang datang, bukan untuk makan sate. Hanya untuk menyaksikan bagaimana putri dari kalangan elit turun ke dunia demi cinta. Melatih suami manja kecilnya yang tidak patuh itu. Aku, Jiang Ze, yang hanya ingin dengan tenang memanggang sate, dengan begitu terpaksa menjadi seorang selebriti internet. Aku merasa kasihan. Malam itu, setelah menutup warung, aku sedang membereskan barang-barang, Liu Ruyan seperti biasa datang. Di tangannya juga membawa termos, "Untukmu." Dia menyerahkan termos itu padaku. Aku membukanya dan melihat semangkuk sup ayam hitam yang mengepul panas. "Kamu yang membuatnya?" Aku sedikit terkejut. Dia. Daun telinganya sedikit memerah. Nona besar yang tidak pernah menyentuh air musim semi ini, demi aku, ternyata mulai belajar mencuci tangan dan membuat sup. Walaupun aku tahu bahwa di villa kecilnya itu pasti menyembunyikan tim koki bintang 3 Michelin yang membimbing di belakang. Aku minum seteguk sup, rasanya lumayan. "Terima kasih," kataku pelan. Dia duduk di depanku. Melihatku, ragu-ragu ingin bicara. "Ada apa?" tanyaku. "Jiang Ze." Dia ragu sejenak. "Kakekku ingin bertemu denganmu." Aku hampir menyemburkan supku. "Kakekmu, tuan besar keluarga Liu itu? Orang yang konon sekali menghentakkan kaki, seluruh dunia bisnis." Aku tahu pada akhirnya harus kembali. Aku terdiam. Kembali ke Shangjing berarti kebebasanku yang singkat ini akan segera berakhir. Melihat ekspresiku yang kehilangan semangat, tatapan mata Liu Ruyan juga meredup. "Apakah kamu ingin kabur lagi?" Dia bertanya dengan hati-hati. Aku melihat penampilannya yang tegang itu, hatiku tiba-tiba sedikit tidak tega. Selama waktu yang kuhabiskan bersamanya, aku bisa merasakan dia berubah. Dia bukan lagi ratu yang tinggi dan perkasa itu, dia berusaha keras untuk memperlakukan saya dengan baik. Belajar memasuki dunia saya, meskipun caranya masih mendominasi dan kikuk. Aku menghela nafas, menggelengkan kepala, aku kabur. Aku berkata, tidak bisa kabur lagi, aku menerima nasibku. Mendengar jawabanku, mata Liu Ruyan langsung berbinar. Seperti lentera yang dinyalakan di malam yang gelap, dia berdiri dengan bersemangat, berputar mengelilingi meja. Memelukku erat-erat, "Jiang Ze, ulangi sekali lagi." Aku sedikit sesak nafas di peluknya, tubuhnya sangat lembut. Dengan aroma yang harum, wajahku sedikit memerah. Aku berkata, "Aku tidak akan kabur lagi, aku menerima nasibku." "Dia sembuh?"
Dia bersorak di telingaku, seperti seorang gadis kecil yang mendapatkan permen. Aku tahu kau tidak tega meninggalkanku. Kak, apakah kau terlalu percaya diri? Aku hendak merusak suasana dengan mengingatkannya bahwa aku hanya menerima nasibku. Tiba-tiba, sebuah suara tua dan berwibawa terdengar di belakang kami, uhuk-uhuk. Aku dan Liu Ruyan langsung membeku, seperti siswa sekolah dasar yang ketahuan, dengan cepat berpisah. Aku menoleh, seorang pria tua yang mengenakan setelan Zongshan, bersemangat dan sehat. Berdiri tidak jauh dengan aura yang mengintimidasi, di tangannya ada tongkat kepala naga. Di belakangnya mengikuti Liu, dan sekelompok pengawal dengan aura yang lebih kuat dari Liu. Liu Ruyan melihat pria tua itu, kebahagiaan di wajahnya langsung menghilang. Digantikan oleh sedikit ketegangan dan pemberontakan. Kakek, kenapa kamu datang? Pria tua itu mengabaikannya. Sepasang mata tajam menatapku lurus, aku merasa merinding ditatapnya. Orang ini adalah Liu tua yang legendaris, aura ini 100 kali lebih kuat dari Liu Ruyan. Liu tua mengamatiku lama sekali, lalu perlahan berbicara. Suaranya nyaring seperti lonceng, jadi kamu orangnya yang membuat cucu perempuanku terobsesi. Tukang sate, kemunculan kakek Liu. Lebih dahsyat dari Godzilla. Aku berdiri di sana, merasa seperti sedang menerima demi dia. Menutup Beijing, menawarkan hadiah 100 juta, dan bahkan datang ke desa terpencil ini. Kau telah membuat malu keluarga Liu kami, kakek berkata dengan marah. Liu Ruyan tidak mengalah, ini urusanku, jangan ikut campur. Kurang ajar, kakek sangat marah sampai janggutnya bergoyang dan matanya melotot. Terlihat seperti perang keluarga kaya akan pecah. Aku menarik napas dalam-dalam, keluar dari belakang Liu Ruyan dan berdiri di depan kakek. Kakek, halo, nama saya Jiang Ze. Saya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Lagi pula, sama saja menyerahkan kepala atau menghindarinya. Kakek Liu menyipitkan mata, menilaiku lagi. Nak, kau punya sedikit keberanian. Dia berkata dengan dingin, katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? Untuk meninggalkan cucuku, inilah dia, momen cek klasik. Hatiku tiba-tiba merasakan sedikit harapan. Apakah satu demi satu target kecil bisa tercapai? Sebelum aku sempat berbicara, Liu Ruyan meledak. Kakek, Anda tidak boleh seperti ini. Jiang Ze bukan orang seperti itu. Diam, kakek membentak. Kau tidak punya hak bicara di sini. Dia menatapku, matanya penuh tekanan. Sebutkan hargamu. Selama aku memberinya uang, aku menatapnya, lalu menatap Liu Ruyan yang tampak tegang di samping. Tiba-tiba aku tidak ingin melakukannya. Aku berdeham. Hanya mata kakek ini berkata dengan tenang dan sopan. Kakek, aku tidak butuh uang. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya kakek Liu yang terkejut. Bahkan Liu Ruyan pun terkejut. Aku akui, awalnya aku memang pernah berpikir untuk lari, ingin menjauh darinya, tapi sekarang aku tidak berpikir begitu lagi. Aku berhenti sejenak, melirik Liu Ruyan. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut, matanya berkilauan. Aku memberanikan diri. Melanjutkan perkataanku, aku tidak tahu kenapa dia harus aku. Aku juga tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuknya. Tapi jika keberadaanku bisa membuatnya sedikit lebih bahagia, sedikit lebih tenang, maka aku bersedia tinggal. Bukan karena uang, juga bukan karena takut pada keluarga Liu kalian. Hanya karena aku menarik napas dalam-dalam, mengucapkan kalimat yang bahkan menurutku sendiri terlalu berlebihan. Hanya karena dia adalah Liu Ruyan. Seluruh ruangan terdiam. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Es di wajah Tuan Liu juga tampak sedikit mencair. Dia menatapku lama sekali. Setelah minum, kupikir dia akan marah. Tiba-tiba dia tertawa. Anak baik, dia mengangguk, sedikit menarik. Jauh lebih baik dari anak tetangga yang berminyak dan beda itu. Dia berbalik kepada Liu dan berkata, pergi, ambilkan seteh naga dan elangku. Aku ingin minum teh yang enak dengan anak ini. Tidak bisa berkata apa-apa. Ini, apakah ini lulus? Alur cerita ini berbalik terlalu cepat. Ya, malam itu, aku menemani Tuan Liu. Di ruang teh di lantai atas gedung kecilnya, minum teh sepanjang malam. Dia tidak lagi menyebutkan soal uang. Dia juga tidak lagi bertanya tentang aku dan Liu Ruyan. Dia hanya mengobrol denganku tentang masa laluku. Membahas pengalamanku memanggang sate, bahkan dengan antusias bertanya bagaimana cara menghilangkan bau amis pada ginjal panggang. Aku merasa seperti sedang tidak bertemu dengan kakek calon mertua. Melainkan seperti mengobrol dengan seorang paman tetangga yang suka minum teh. Saat akan pergi, Pak Tua menepuk pundakku. Nak, Ruyan anak ini. Sejak kecil keras kepala dan keras hati. Sudah bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu sedih pada seseorang. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, tolong maafkan dia dan tolong awasi dia untukku. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengirim Tuan Tua pergi, sudah larut malam.
Aku kembali ke warung kecilku dan menemukan bahwa Liu Ruyan masih menungguku. Dia memeluk lututnya. Duduk di bangku kecilku, seperti anak kucing yang menunggu pemiliknya. Melihatku. Dia segera berdiri dan berlari ke arahku, bertanya dengan wajah gugup. Kakekku, apakah dia mempersulitmu? Aku tersenyum. Menggelengkan kepala, tidak. Dia bahkan memujiku. Ginjal panggangnya enak. Liu Ruyan menghela napas lega, lalu sedikit. Malu menundukkan kepalanya. Jiangze, tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Bersedia menemaniku. Suaranya sangat pelan. Aku menatap telinganya yang memerah, hatiku tergerak. Tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. Bodoh. Tubuhnya menegang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar menatapku. Tatapan itu seperti ingin melelehkanku. Selesai. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa melarikan diri, dan sepertinya aku juga tidak terlalu ingin melarikan diri. Setelah mendapatkan persetujuan dari Tuan Tua Liu, hubunganku dengan Liu Ruyan memasuki tahap baru yang aneh. Kami tidak kembali ke Xiangjing. Tuan Tua Liu berkata bahwa Xiangjing terlalu gelisah, biarkan Liu Ruyan beristirahatlah dengan baik di kota kecil yang indah ini. Jadi, warung BBQ-ku menjadi milik Nona Liu. Rumah sakit, dan aku adalah dokter yang merawatnya. Liu Ruyan benar-benar melepaskan dirinya. Dia tidak lagi puas. Hanya melihatku di samping, tetapi turun tangan sendiri. Dia mengenakan celemek murah yang sama denganku. Lumayan, kan? Berdiri di sampingku, membantuku mencelup, menyikat saus, menabur bumbu. Nona muda kaya raya lingkaran ibu kota berubah menjadi pekerja warung BBQ. Berita ini lebih heboh daripada dia menawarkan hadiah 100 juta. Warung BBQ-ku benar-benar menjadi tempat populer di kalangan netizen. Setiap hari ada banyak orang yang datang dari seluruh negeri. Hanya untuk melihat langsung nona muda legendaris ini, dan sekalian mencicipi sate yang sausnya disikat sendiri olehnya. Bisnisku sangat laris hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari aku menghitung uang sampai tanganku kram. Aku merasa, aku tidak sedang jatuh cinta. Aku hanya menemukan mitra papan atas. Kecepatan menghasilkan uang ini lebih cepat daripada merampok bank. Liu Ruyan bekerja dengan sangat serius. Meskipun pada awalnya selalu kikuk. Tidak mengoleskan saus ke wajahnya sendiri, ia menaburkan bubuk cabai ke mataku. Tapi dia belajar dengan sangat cepat. Setelah beberapa hari, dia sudah bisa menjadi asisten yang lumayan. Melihat wajahnya yang berlumuran minyak tetapi tetap cantik luar biasa, dan tangannya yang menjadi agak kasar karena bekerja. Begitu melihatku, dia langsung menempel seperti koyo, dan menjadi sedikit kasar tangannya karena bekerja. Aduh, anakku yang baik, akhirnya kau sukses. Kudengar kau sudah menaklukkan nona muda terkaya di lingkaran ibu kota itu. Cepat, beri ayah sedikit uang untuk dihabiskan. Ayah sedang bokek akhir-akhir ini. Dia memasang wajah yang seolah-olah aku berutang padanya. Aku menatap wajahnya itu, yang berminyak karena kecanduan alkohol dan perjudian jangka panjang. Rasa jijik di hatiku mencapai puncaknya. Justru pria inilah, demi 50.000, menjualku. Sekarang dia ingin menghisap darah dariku lagi. Aku belum membuka mulut. Liu Ruyan di samping lebih dulu memasang wajah dingin. Kamu siapa? Jiang Jiangwo melihat Liu Ruyan sampai matanya melotot. Air liurnya hampir menetes keluar. Anda nona muda Liu, ya? Aduh, sungguh lebih cantik daripada di TV. Aku ayahnya Jiangze. Panggil saja aku Lau Jiang, katanya sambil menggosok-gosokkan tangan, dengan wajah menjilat. Enyah, Liu Ruyan hanya mengucapkan satu kata. Senyum Jiang Jiangwo membeku di wajahnya. Nona Liu, lihat. Ini, apa kau tidak dengar aku suruh pergi? Suara Liu Ruyan membeku. Kalau kau tidak pergi, akan kusuruh orang membuangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Jiang Jiangwo ketakutan hingga gemetar. Tapi dia masih tidak menyerah dan mengalihkan perhatiannya padaku. Jiangze, kau anak tidak berbakti. Apa kau hanya akan melihat orang luar? Berbicara seperti itu pada ayahmu? Aku ini ayah kandungmu. Dia mulai bertingkah. Para pelanggan di sekitar berkumpul dan menunjuk-nunjuk. Aku merasa wajahku terasa panas. Aku menarik napas dalam-dalam dan dari laci, mengeluarkan setumpuk uang dan melemparkannya di depannya. Ini 10.000 yuan. Ambil uang ini dan segera menghilang. Jangan pernah menampakkan diri lagi padaku. Mata Jiang Jiangwo berbinar melihat uang itu, dan langsung memungutnya. 10.000? Kau mengusir pengemis, ya? Dia berteriak tidak puas. Sekarang kau ini menantu emas. 1 juta. Boleh juga. Dia mengeluarkan cek dari tasnya dan mencoret-coret serangkaian angka, membubuhkan tanda tangan, dan menyerahkannya pada Jiang Jiangwo. Ini 10 juta. Mata Jiang Jiangwo hampir keluar melihat angka di cek itu. Dengan tangan gemetar dia mengambilnya. Tapi, nada bicara Liu Ruyan berubah drastis. Suaranya mendingin.
Aku punya satu syarat. Syarat apa? Satu saja, 100 juga aku setujui, kata Jiang Jiangwo dengan bersemangat. Liu Ruyan menunjukku dan berkata kata demi kata, mulai hari ini, kau dan dia memutuskan hubungan ayah dan anak. Buat surat perjanjian. Dan jangan pernah menyesalinya. Jiang Jiangwo hampir tidak ragu dan menandatangani surat itu. Perjanjian memutuskan hubungan ayah dan anak, sambil memegang cek 10 juta, dia tertawa lebar. Dia menghilang dengan tergopoh-gopoh. Aku melihat punggungnya yang buruk rupa itu, hatiku tidak bisa menggambarkan perasaanku. Sedikit sedih, tapi lebih banyak kelegaan. Mulai hari ini, aku, Jiang Ze, tidak punya ayah lagi. Sudah, jangan dilihat lagi. Liu Ruyan berjalan ke arahku. Dia dengan lembut menggenggam tanganku, hanya sampah, tidak layak. Tangannya sangat hangat, aku balik menggenggamnya dan mengangguk. Terima kasih. Di antara kita, tidak perlu berterima kasih. Dia menatapku, matanya seolah dipenuhi bintang. Aku sudah bilang, aku akan melindungimu. Saat itu, aku melihat wajahnya yang serius, suatu tempat di hatiku benar-benar luluh padanya. Sejak hari itu, aku tidak lagi mempermasalahkan apa itu kebebasan atau tidak. Aku juga tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Aku menerima takdirku, atau bisa dibilang, aku menerimanya. Hari-hari berlalu, bisnis warung BBQ-ku semakin baik. Liu Ruyan juga berubah dari seorang nona muda yang kikuk menjadi pemilik warung BBQ yang kompeten. Dia akan dengan terampil mengambil pesanan pelanggan, membantuku menusuk sate. Bahkan belajar mencatat pembukuan. Di antara kami, terbentuk semacam pemahaman diam-diam yang ajaib. Aku meliriknya, dia sudah tahu apakah aku menginginkan jintan atau bubuk cabai. Dia mengerutkan kening, aku tahu dia membenci setiap pelanggan. Berbicara terlalu keras. Kami seperti pasangan kota kecil yang paling biasa. Bersama-sama membuka lapak, bersama-sama menutup lapak, bersama-sama berbagi semangkuk mie instan tengah malam. Hanya saja, warung BBQ kami yang biasa ini. Kadang-kadang ada helikopter yang mendarat di tanah kosong di sampingnya, mengantarkan bahan-bahan segar yang diterbangkan langsung. Kadang-kadang ada beberapa tokoh bisnis berpakaian rapi yang mengantre. Hanya untuk makan sepotong kucai panggang yang dipanggang olehku dan diolesi saus oleh Liu Ruyan. Malam ini. Setelah tutup, aku dan Liu Ruyan duduk di depan gerobak, memandangi bulan di langit. Jiang Ze tiba-tiba membuka mulutnya, apakah kamu masih ingin kembali ke Shangjing? Aku tertegun sejenak, menggelengkan kepala. Tidak mau. Kataku, di sini sudah cukup baik, ada ini. Ada barbeque, ada langit malam yang tenang ini. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Tapi aku ingin, katanya. Aku terkejut. Menatapnya, aku ingin kembali, membuka toko barbeque terhebat di seluruh dunia. Dia menatapku, matanya berbinar, penuh ambisi. Nama tokonya sudah kupikirkan. Baiklah, asalkan bersamanya. Dimanapun, apa bedanya? Melihat aku setuju. Dia melompat kegirangan, seperti anak kecil, berputar di tempat. Kemudian, dia berlari ke hadapanku, berjinjit. Sekali lagi, dia menciumku. Kali ini, bukan sekadar menempel, melainkan ciuman panjang dengan aroma jintan dan cabai. Di kejauhan, asisten yang selama ini diam-diam menjaga, dengan lega berbalik. Mengeluarkan ponsel, mengirim pesan kepada Tuan Liu. Lapor, Tuan, penyakit Nona sudah sembuh total. Selain itu, Anda mungkin akan segera memiliki cicit.